Padahal ini mobil mewah tapi dalamnya itu penuh tanah. Ya, ini tanah banyak ini. Tanah pasir. Ada sampah juga. Tisu, bekas makanan. Ini lagi proses pembersihan lantai dasar. Kondisi lantai dasarnya begini. Jadi ini udah kita fogging. Fogging ini fungsinya untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam interior mobil. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Alphard. Mobil ini datang jauh-jauh dari Surabaya dan kondisinya pada seluruh bagian bodi mobil ini banyak sekali jamur, baratan-baratan halus dan juga kerak di setiap sela-sela dan juga emblem mobil. Singkat cerita, mobil ini memang adalah mobil operasional sebuah kantor oleh pemiliknya. Jadi memang digunakan wirawiri dengan jam terbang tinggi mulai dari Surabaya hingga Jakarta. Seperti itu terus setiap hari, sehingga mobil ini memang tampaknya kurang terawat dan sudah waktunya untuk disalonkan dan dibersihkan total, mulai dari kolong kaki-kaki, mesin, bodi, kaca dan juga seluruh bagian interiornya. Nanti akan kita bongkar total dan kita bersihkan. Setelah kita cek mobil ini datangnya dari fungsi-fungsi dan juga kelistrikan, lanjut ke proses undercarriage detailing. Dan sekarang lanjut ke proses pembongkaran roda. Pada proses pembongkaran roda ini akan kita urutkan, jadi nanti saat pemasangannya pun juga tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi sangat aman untuk mobil yang sudah dibalancing oleh pemiliknya. Jadi nanti akan kita kembalikan seperti semula agar tidak memerlukan balancing ulang. Setelah kita turunkan keempat rodanya sekaligus roda cadangan, sekarang mulai terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak yang menempel di bagian kolong roda dan seluruh bagian kolong sasis dan bodi bawah mobil. Kotoran-kotoran ini selain bisa mengganggu penampilan mobil, bisa terlihat kotor sekali dan juga kurang terawat sepertinya. Kotoran-kotoran dan juga kerak yang menempel di kolong kaki-kaki bawah bodi mobil bisa memicu timbulnya karat dan terjadinya korosi jika dibiarkan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dan next, lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini merupakan semprotan air bercampur angin yang bertekanan tinggi hingga 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda serta kerak yang menempel di kolong kaki-kaki mobil. Apalagi di sela-sela sasis juga harus kita semprot karena di situ biasanya terdapat banyak sekali kotoran dan juga pasir-pasir yang menumpuk. Proses pembersihan kolong dan kaki-kaki ini harus kita lakukan dengan detail, teliti dan juga telaten karena banyak sekali bagian atau sela-sela sempit yang harus kita perhatikan.
lanjut ke proses undercarriage detailing. Kita bersihkan seluruh bagian kolong kaki-kaki mobil menggunakan degreaser dan juga media kuas serta sikat gigi agar hasilnya jauh lebih menyeluruh dan juga detail hingga ke sela-sela bagian yang sulit terjangkau. Proses undercarriage detailing ini biasanya memakan waktu cukup lama, 3 jam hingga 4 jam tergantung bagaimana kondisi mobil. Jika mobil Alphard seperti ini hanya membutuhkan waktu seperti itu, namun kalau mobil tambang bisa seharian. Setelah kita bersihkan menggunakan degreaser, lanjut kita bilas agar hasilnya makin maksimal dan kinclong. Setelah kita bersihkan dan sekarang mulai terlihat perbedaan yang sangat jauh dari yang belum kita bersihkan dan sesudah kita bersihkan. Undercarriage lanjut ke proses pembersihan pada velg. Pada bagian velg ini kita bersihkan bagian luar dan dalamnya agar velg ini bisa kinclong luar dalam. Terlihat pada bagian dalam velg ini sangat-sangat kotor dan warnanya kehitam-hitaman karena bercampur dengan debu rem, muncratan oli maupun noda aspal yang menempel dan juga debu-debu yang menumpuk hingga timbul kerak. Setelah kita bersihkan, seluruh bagian velg ini akan kinclong lagi seperti baru dan sangat pede untuk tampil. Dan sekarang lanjut ke proses pemasangannya. Pada pemasangan roda ini kita kembalikan lagi seperti semula agar tidak memerlukan balancing lagi bagi yang sudah dibalancing. Jadi kita kembalikan ke 4 roda seperti semula. Jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Dan next lanjut ke proses engine detailing. Pada bagian mesin ini kita bersihkan dan kita bongkar bagian grillnya agar bisa membersihkan secara lebih menyeluruh. Dan terlihat ruang mesin ini memang sangat kotor sekali, apalagi mesin Alphard ini letaknya agak ke belakang sehingga memerlukan proses pembersihan yang lebih ekstra. Dan mesin Alphard ini juga cenderung lebih sensitif dari mesin Toyota lainnya.
Next, lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Dekontaminasi yang pertama ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran, kerak-kerak, dan juga noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu poles bodi dan lain-lain. Next, lanjut ke proses pembongkaran pada interior mobil. Pada interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar, dan juga trim-trimnya. Proses pembongkaran ini juga harus kita lakukan dengan hati-hati dan juga teliti karena banyak sekali komponen kelistrikan serta sensor-sensor yang ada di interior mobil Alphard ini. Setelah kita bongkar karpet dasarnya, lanjut kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan karpet dasar menggunakan high pressure cleaner ini tujuannya untuk mengekstrak kotoran dan juga noda-noda maupun sisa makanan yang menyelinap di dalam serat-serat karpet dasarnya. Setelah kita semprot, nanti dilanjutkan menggunakan shampoo dan kita sikat manual agar wangi dan bersih lagi. Kemudian next, lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk bagian jok mobil ini kita bersihkan menggunakan all-purpose cleaner dari Macguire serta menggunakan Magic Spot untuk mengangkat kotoran dan juga noda-noda yang berada di permukaan jok. Selanjutnya kita lakukan pembersihan menggunakan uap panas untuk menjangkau kotoran dan juga noda-noda yang berada di setiap lekukan-lekukan kulit dan juga potongan-potongan atau jahitan-jahitannya, karena biasanya akan lebih sulit jika tidak menggunakan mesin uap panas. Selain itu bisa mensterilkan juga, membunuh bakteri dan juga kuman. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan pada plafon mobil. Pada proses pembersihan plafon ini kita menggunakan tornador, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan juga noda yang ada di plafon mobil secara aman dan tidak akan menimbulkan kerusakan maupun luka pada plafon. Apalagi plafon mobil seperti ini adalah plafon yang cenderung sensitif. Pada plafon mobil Alphard ini masih
tergolong bagus dan tidak kotor. Jadi masih bersih, namun tetap akan kita bersihkan agar tidak timbul bau pada plafon mobil. Karena bau apak itu banyak sekali faktornya, mulai dari jok, karpet dasar, dan juga plafon atau trim-trim itu sangat berpengaruh dan saling berkaitan. Next, lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasarnya. Pada pembersihan lantai dasar ini kita menggunakan shampoo dan juga vacuum cleaner. Shampoo serta vacuum cleaner ini kita gunakan untuk mengangkat kotoran dan juga noda-noda maupun sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil agar kotoran-kotoran ini bisa terangkat secara sempurna. Pada proses pembersihan lantai dasar mobil Alphard ini kita harus perhatikan pada bagian kelistrikan, soket-soket dan juga sensor yang tertanam di lantai dasarnya. Jadi proses pembersihannya juga harus teliti, detail, serta tidak sembarangan. Setelah kita bersihkan total interior mobil, sekarang waktunya kita pasang kembali seluruh bagian interiornya, mulai dari jok dan juga trim-trim serta karpet dasarnya. Pada pemasangan interior ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga teliti karena banyak sekali sensor kelistrikan dan juga soket-soket elektrik yang ada di joknya. Karena seluruh bagian jok mobil Alphard ini sudah elektrik, jadi harus kita pasang kembali seperti semula agar tidak timbul masalah di kemudian hari dan seluruh fungsinya berjalan kembali seperti semula. Pada pemasangan jok Alphard ini susah-susah gampang karena joknya sendiri sangat berat sekali. Satu joknya bisa lebih dari 15 kilo. Next, lanjut ke proses step pertama, compounding. Proses step pertama compounding ini tujuannya untuk menghilangkan baratan halus dan juga jamur yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Tujuannya juga untuk mengangkat glossy serta warna hitamnya akan jauh lebih muncul dan terlihat lagi seperti baru. Proses poles bodi step pertama ini biasanya kita lakukan berulang-ulang hingga hasilnya benar-benar maksimal dan mencapai target yang sudah kita tentukan. Karena masing-masing mobil juga memiliki karakter dan juga kondisi yang berbeda-beda. Jamur dan juga baratan-baratan halus atau swirl mark inilah yang membuat tampilan cat bodi mobil terlihat kusam dan buram. Apalagi mobil hitam itu sangat mudah untuk terlihat kusam dan buluk. Next, lanjut ke proses step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menyempurnakan hasil polesan sebelumnya, yaitu compounding. Setelah kita lakukan step kedua, nantinya akan jauh lebih glossy dan makin kinclong bodinya.
Dan next, lanjut ke proses scrubbing kaca. Proses scrubbing kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga kotoran atau noda yang ada di kaca mobil. Apalagi kaca mobil ini juga jamur-jamurnya sudah mengerak. Setelah kita scrub, nanti kaca akan menjadi bening dan meningkatkan visibilitas kita saat berkendara. Next, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan residu atau hasil sisa-sisa oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Setelah kita cuci bersih, nantinya akan kita koreksi juga apakah hasilnya sudah benar-benar maksimal atau belum. Dan sekarang tibalah saatnya untuk finishing atau proteksi. Pada proteksi ini kita proteksi kacanya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas pada kaca mobil sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur dan meningkatkan visibilitas saat hujan dan malam hari. Pada bagian bodi mobil akan kita proteksi juga menggunakan wax dari Meguiar Carnauba Plus. Meguiar Carnauba Plus ini tujuannya untuk meningkatkan glossy dan juga memekatkan warna hitamnya sehingga makin kinclong dan seperti baru lagi. Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Terlihat jelas perbedaan dari awalnya yang tadinya terlihat kusam dan buram, sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy dan makin bagus serta kemewahannya makin keluar.
Jadi ini udah kita fogging. Fogging ini fungsinya untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam interior mobil. Jadi kayak gini. Ini disirkulasi di dalam AC mobil ya. Kurang lebih selama 10 menit. Jadi kita sirkulasikan dalam blower nyala dengan kondisi AC dinginnya yang sedang. Jadi sekitar 23 derajatan. Nah, ini masih disirkulasi, jadi bau-bau apek, kuman penyebab bau apek akan hilang, jadi mati. Kita biarkan 10 menit, baru nanti bisa kita buka sampai asapnya hilang, baru kita serahkan kepada pemilik. Oke. Siap. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Alphard ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.